Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesadaran akan betapa banyak nikmat karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga Allah menjanjikan akan menambah nikmatnya kepada kita yang pandai bersyukur tersebut, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menikmati kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan bimbingan petunjuk Allah, surat Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim fasatubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat-ayat ini, ayat pertama sampai dengan ke-7 surat Al-Qalam ini, menurut Ibnu Abbas adalah yang kedua turun setelah ayat-ayat dalam surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Sehingga ini merupakan wahyu yang kedua nuzul kepada beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berusaha untuk memahami bahwa pada saat kita mendapatkan bimbingan petunjuk Allah lewat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, sehingga kita menemukan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga lahirlah syahadatain, dua kalimat syahadat. Maka orang yang telah bersyahadat secara benar, yang memenuhi syarat rukunnya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuk di dalam surat Al-Qalam ini, bahwa orang yang sudah menemukan kebenaran hakiki sehingga menjadi falsafah dalam hidupnya, sehingga kalimat tauhid ini menjadi jiwa dalam hidup dan kehidupannya, maka orang yang seperti ini akan memihak kepada kebenaran. Dan konsekuensinya, orang yang berpihak kepada kebenaran ini akan berhadapan mereka yang berpihak kepada kebatilan. Kebenaran mutlak yang datangnya dari Allah, yang berupa wahyu, yang berupa Islam ini sebagai agama samawi, akan berbenturan, akan berhadapan dengan agama wad'i, agama buatan manusia, agama ardiyah, agama bumi. Benturan itu pasti terjadi. Pasti apa Pak? Terjadi. Tidak mungkin tidak. Dan begitulah sunnah Allah telah berjalan. Ketika para nabi dan rasul sejak Adam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran mutlak di bumi ini, maka pasti beliau-beliau itu, para rasul itu, berhadapan dengan mereka-mereka yang berpihak kepada kebatilan. Mereka yang berpihak pada Shiratal Mustaqim itu akan berhadapan dengan mereka-mereka yang maghdub dan dhalin. Ya, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, akan berhadapan dengan mereka-mereka yang maghdub, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, atau dhalin,
orang yang tidak mendapatkan kebenaran. Bapak-bapak dan saudara sekalian berbahagia. Antara hak dengan yang batil ini tidak pernah bisa ketemu. Sama dengan siang dan malam. Tidak pernah bisa bertemu. Maaf, mungkin saja zaman sekarang ada orang yang berkata begini, kok terlalu ekstrim. Ya, kita ini berbicara antara hitam dan putih saja. Itu banyak yang seperti itu bapak-bapak dan saudara sekalian. Biasanya kepada kita, orang yang sudah menemukan kebenaran hakiki dalam hidupnya ini, sehingga memiliki prinsip dalam hidupnya dan tidak bisa ditawar-tawar, disesuaikan, disamakan, didemokratisasikan dengan pikiran-pikiran manusia. Karena tidak mungkin orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi setiap kita mengambil keputusan, tidak mungkin kita mendahului Allah dan Rasulnya. Mesti kata Allah dulu, kata Rasulnya, baru kata-kata yang lain yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang punya prinsip seperti ini mesti menghadapi benturan yang dahsyat dalam hidup dan kehidupannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita menggoreskan tauhid ini, membawa wahyu dalam menapaki perjalanan hidup ini, membumikan Al-Quran ini, pasti menghadapi benturan. Seorang yang lain juga begitu, yang menjadikan akidah yang lain, kebenaran yang lain, atau pandangan yang lain dalam menapaki perjalanannya, juga menganggap itu adalah prinsip, sehingga terjadi benturan. Nah, mari kita buktikan mana yang benar dan mana yang batil. Sebagai orang yang sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini, tidak boleh melepaskan kalimat ini. Dan dalam menapaki perjalanan hidupnya tidak boleh kompromi dengan kebatilan. Begitulah perjalanan Nabi dan Rasul, para syuhada sholihin, para siddiqin. Dalam menapaki perjalanannya dibuktikan bahwa wahyu itu mukjizati. Wahyu itu, kebenaran itu mesti mengalahkan yang lain. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak, maka lenyaplah yang batil. Karena sesuatu yang batil itu keberadaannya pasti lenyap. Gelap, kalau muncul cahaya, maka lenyaplah apa? Kegelapan itu. Habis gelap terbitlah apa? Terang. Terang, kalau lampu tiba, gelap hilang. Nah, pembawa kebenaran, pembawa wahyu Allah ini ketika datang menghadapi benturan, tetapi justru ini menerangi kehidupan ini. Nampak. Ya, Bapak sekalian yang berbahagia. Begitulah perjalanan Nabi dan Rasul. Memang diuji sedemikian rupa. Rasulullah Muhammad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan musuh-musuhnya itu. Nabi Musa menghadapi apa? Fir'aun. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Begitu. Jadi ketika kebenaran yang dibawa, maka selalu menghadapi benturan. Ada musuh-musuh yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah titah kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena memang Adam diturunkan oleh Allah ke bumi ini, begitu pula iblis juga dinyahkan, diturunkan oleh Allah ke bumi ini bersama-sama. Maka dunia inilah tempat bergulat, tempat bertanding antara anak cucu Adam dan anak cucu iblis sepanjang hayat, sepanjang adanya hidup dan kehidupan ini. Maka iblis mencari teman sebanyak-banyaknya sehingga melahirkan setan-setan dalam bentuk jin maupun manusia. Terus mereka bergerak menyusun kekuatan, membangun tim kesebelasan, ya, siap bertanding untuk menghadapi anak cucu Adam yang istiqomah, membangun, mempertahankan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu tersebut. Begitu Bapak dan Saudara sekalian, titah kehidupan ini.
Nah, kita ini sebagai pelanjut Muhammad Rasulullah SAW juga harus siap seperti itu. Siap menghadapi apa? Benturan. Nun wal qalam ma yasturun itu. Kita buktikan bahwa yang benar itu adalah benar, dan yang benar itu akan membuat manusia ini waras. Yang benar itu akan membuat manusia ini mampu membangun dalam arti yang sesungguhnya, dan kebenaran ini akan mampu membangun harkat dan martabat manusia yang agung. Selain itu sebaliknya. Karena itu kita harus berani, harus pede, harus yakin. Bapak sekalian, kita bawa Islam itu harus pede, Pak. Ya, orang Islam itu harus yakin. Kenapa? Karena kita punya prinsip kebenaran. Sebab hanya dengan itu kita ini merdeka. Kita tidak akan mudah dikuasai, diperbudak, dipermainkan. Kita akan tidak mudah untuk dijajah. Nah, hakikat kemerdekaan itu sebenarnya kalau kita ini sudah bersyahadat dengan benar dengan kalimat la ilaha illallah, merdeka kita ini. So, rukun tauhidul ibadah itu adalah la ilaha dan illallah. La ilaha itu adalah an-nafyu dan illallah itu adalah al-itsbat. La ilaha itu an-nafyu, meniadakan sekutu dalam hidup dan kehidupan ini, meniadakan penghambaan dalam hidup dan kehidupan ini. Illallah, kecuali Allah saja, itsbat. Jadi tidak boleh ada yang memperbudak kita dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak boleh ada yang menjajah kita, kan begitu Pak ya, dalam hidup dan kehidupan ini, kecuali siapa? Allah saja. Tidak berhak manusia ini memperbudak sesama manusia. Ya, tidak boleh. Karena itu orang yang memahami syahadat dengan benar, maka dialah yang memproklamasikan kemerdekaan secara hakiki dalam hidup dan kehidupan ini. Sebab secara kejiwaan, secara rohaninya, dia sudah merdeka. Nah, kalau jiwanya saja masih belum merdeka, Bapak dan saudara sekalian, mau bertanding, katakanlah mau main tinju, ketika timbang badan, Mike Tyson dengan siapa begitu, ya kan, berhadapan-hadapan. Pada saat itu sudah war, perang urat saraf, ya, pendirian. Kalau dalam dirinya Pak, kalah saya, kalah Pak. Kan mentalnya sudah kalah, down duluan. Tapi kalau mentalnya menang, kan saya tundukkan Anda. Mentalnya dulu menang, maka menanglah dia. Secara mental sudah menang duluan, mentalnya sudah menang, secara kejiwaan menang. Dan orang yang sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah, kul la ilaha illallah, kata Nabi, tuflihun, nyatakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan memperoleh kemenangan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sehingga secara kejiwaan harus kita bangun tauhid ini menjadi ruh kita, menjadi jiwa kita, sehingga secara mental orang yang berislam itu sudah memiliki jiwa menang, bukan jiwa yang kalah Pak ya, bukan mental dan jiwa yang terjajah dijajah, tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak memperbudak, mengabdi dirinya kecuali Allah saja. Dan Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Kalau Allah memerintahkan, maka seluruh perintahnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau Allah melarang, dengan sekian banyak larangannya dalam wahyu itu, larangan itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Karena yang dilarang itu adalah kemudaratan bagi hidup dan kehidupan manusia. Jadi yang diberikan oleh Allah berupa wahyu itu adalah kebaikan hidup, keselamatan hidup, kesejahteraan hidup bagi umat manusia. Allah tidak butuh terhadap pelaksanaan wahyu itu. Tapi ini harus kita tegakkan agar hidup kita ini selamat, agar hidup kita bahagia, agar kita ini menjadi orang yang waras, agar kita menjadi pembangun, generasi pembangunan, manusia pembangun, agar kita memiliki akhlak yang agung dan mulia. Nah, ini bapak-bapak sekalian persoalannya. Sehingga kebenaran itu tidak mungkin bisa tegak tanpa kesiapan diri kita, baik secara rohaniah, secara mental, secara intelektual, secara fisik. Baru pada saatnya kita akan merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kita mulai dulu kemerdekaan itu secara apa? Rohaniah, secara mental. Karena itu orang Islam ini kalau sudah bersyahadat, yakin betul dia. Dia punya prinsip.
pede, percaya diri. Assalamualaikum, apa kabar? Nampak saat matanya bapak-bapak dan sekalian. Itu. Jadi kalau bapak sekalian berhadapan dengan orang kafir, jangan minder. Pede. Isyhadu bi anna muslimun. Fashhad bi anna muslimun. Nyatakan, buktikan bahwa Anda adalah orang berislam, berserah diri kepada Allah. Ditunjukkan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja, dengan penuh percaya diri. Sebagai orang yang beriman, Bapak dan sekalian. Orang itu kalau nggak yakin, Pak, nggak bisa mempertahankan dirinya, Pak. Orang itu kalau nggak yakin, nggak punya prinsip, tidak mungkin memimpin, Pak, dipimpin. Ya, Pak. Kalau orang itu tidak punya prinsip, tidak punya harga diri, Pak, tidak punya izzah, tidak punya wibawa. Kalau orang itu memiliki iman, memiliki keyakinan, maka dia bisa menentukan, bukan yang ditentukan. Itu sering saya sampaikan. Tampil sebagai subjek, bukan objek. Tampil sebagai pelaku, bukan pelengkap yang menderita. Menjadi pemain, bukan penonton yang tidak menentukan jalannya permainan. Walaupun didudukan di tribun VVIP, very very important person, tapi dia tidak menentukan jalannya permainan. Karena penonton. Nah, orang yang sudah bersyahadat, Pak, orang yang beriman, orang yang proaktif. Ya, selagi hidup dan kehidupan ini masih belum selaras dengan maunya Allah dan Rasulnya, terus berbuat dia. Sehingga orang yang bersyahadat ini memiliki spirit dalam hidupnya. Dirinya kalau belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terus berbuat. Kalau anak istrinya belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terus berbuat. Kalau tetangganya belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terus berbuat. Kalau masyarakatnya juga begitu, terus berbuat. Kalau perusahaannya belum selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, terus berbuat. Kalau bangsanya belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terus berbuat. Kalau negaranya juga belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terus berbuat. Begitu Bapak sekalian. Kalau dunia ini belum selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia terus berbuat. Sehingga orang yang sudah bersyahadat ini tidak pernah berpangku tangan, tidak pernah malas-malas, tidak pernah tidak punya rencana yang matang, tidak punya manajemen yang bagus, tidak memiliki kepemimpinan yang baik, tidak mungkin tidak fight dalam hidup dan kehidupannya. Terus bekerja, berbuat, efisien, efektif, begitu bapak-bapak. Kalau sudah bapak bersyahadat itu, makanya al-qalam itu nun, pakai nun gitu Pak. Luar biasa ini wahyu ya. Wal qalami, demi kolam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka goreskan. Coba qalamullah dengan qalamun nas, bagaimana coba? Kita buktikan antara wahyu dengan sihir-sihir Firaun itu. Menang mana? Harus seperti itu Bapak-bapak dan saudara sekalian. Nah, wahyu ini, Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang diwariskan kepada kita. Jika manusia-manusia zaman sekarang ini sok pinter dengan ra'yunya, dengan akalnya, mari kita buktikan bahwa wahyu itulah kebenaran hakiki. Nah, kebenaran hakiki. Sedang ra'yu itu relatif. Kita buktikan bahwa wahyu itu benar. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dengan ra'yu hasil pikiran manusia, itu berdasarkan hipotetis. Tesa, antitesa, itu Pak. Muter terus. Kita akan jadi kelinci percobaan kalau mengikuti pendapat manusia. Dalam membangun secara mendasar hidup dan kehidupan ini. Nah, ini penting sekali Bapak dan Saudara sekalian. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah usul yang pokok seperti ini, perlu kita pahami dengan baik. Sehingga orang yang sudah bersyahadat ini memiliki ikatan yang kuat, al-urwatul wuthqa. Sehingga menghadapi gejolak perkembangan pemikiran yang diintrodusir oleh manusia, oleh iblis anak cucunya setan, kita siap untuk menghadapinya dengan baik. Dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu, Pak. Jadi kita itu pede. Ya, dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini. Dan kita tidak mudah larut. Kenapa? Karena ikatannya itu kuat, al-urwatul wuthqa, lam fisama laha. Tali yang sangat kuat yang tidak mungkin putus. Sehingga kita tidak menjadi generasi dan menjadi umat yang terumbang-ambing oleh situasi dan kondisi. Ya, larut ke sini, larut ke sana. Ya, atau condong ke barat, condong ke timur, ke blok barat, ke blok timur, non blok. Tidak menjadi umat yang goblok, tidak, tapi umat yang punya pendirian. Umat yang punya prinsip.
Dan hanya itu kita bisa disegani oleh barat dan timur. Dan dengan itu kita tidak akan mudah dijajah oleh mereka, bapak-bapak dan saudara sekalian. Nah, kalau ada pemimpin yang tidak punya prinsip, namanya pemimpin gadungan, Pak, akan mudah digadai. Ya, dalam kondisi perang ideologis kalah, perang politik kalah, perang ekonomi kalah, perang keuangan moneter internasional kalah, perang sosial budaya kalah. Kita menjadi bangsa yang kalah, Pak. Sekarang ini kalah semua kita ini. Ya, Pak. Kekayaan alam yang begini, ya masih belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena kita masih belum memahami dengan baik wahyu ini dan mewujudkan wahyu itu menjadi realitas kehidupan kita. Jika wahyu itu menjadi realitas hidup kehidupan ini, insya Allah Bapak dan Saudara sekalian, Allah akan berpihak kepada kita. Berpihak kepada yang apa? Yang hak itu. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, yang lalu kami sudah menjelaskan tentang konsekuensi daripada orang yang sudah bersyahadat itu. Ya, sama dengan Rasul Muhammad. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu, menemukan tauhid itu, maka pada saat itu melahirkan dua sisi. Satu, sisi manusia yang menjadi pengikut Muhammad, mati-matian menjadi pendukung Muhammad, menjadi pendukung wahyu ini. Tapi di sisi lain juga begitu, melahirkan kelompok yang mati-matian juga untuk menghabisi Muhammad, untuk menghadang Muhammad, untuk memerangi Muhammad. Dan begitulah cerita, kisah perjalanan sebuah kebenaran membangun kehidupan ini. Sama-sama yang hak juga memerlukan pengorbanan dan perjuangan, yang batil juga itu memerlukan pengorbanan dan apa? Perjuangan. Bedanya, mereka yang memperjuangkan yang hak itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan mereka yang batil itu, Bapak-bapak dan sekalian, dia akan merugi baik di dunia maupun apa? Di akhir. Bedanya itu aja. Bedanya itu sama-sama berkorban, sama-sama berjuang. Lihat itu, orang-orang kafir itu berkorban, berjuang juga, Pak. Dikira tidak, berjuang juga, tapi neraka. Dulu orang Islam ya harus berjuang juga, apalagi dapat surga. Apalagi dapat surga. Dan minggu yang lalu sudah kita sampaikan. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah ini melahirkan konsekuensi kita menjadi manusia-manusia yang memiliki akidah al-wala wal bara. Nah, itu lebih lanjut itu begitu. Jadi konsekuensi nun wal kalami maestun dan seterusnya itu, konsekuensi daripada syahadatan itu melahirkan manusia yang ingin memberikan wahyu dalam kehidupannya dan dia siap berpihak kepada kebenaran itu apapun resikonya. Tetapi Bapak dan Saudara sekalian, manusia-manusia yang seperti ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terus sampai selesai hidup dan kehidupannya. Iya, jadi menghadapi musuh-musuh Allah ini tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Karena memang begitulah titah penciptaan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Nanti sampai kiamat baru selesai. Nah, kalau iblis sudah punya teman sebanyak-banyaknya untuk hidup di neraka, gitu ya. Ya, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil dan memang enggak ada gunanya lagi bumi ini ditempati oleh iblis dan anak cucunya, baru dihabiskan itu nanti. Ya, kiamat terjadi. Taruhlah terjadi nanti hisab, perhitungan bagi perjalanan kita di hadapan Allah nanti. Bapak-bapak dan saudara sekalian, orang yang sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah, mereka memiliki sikap dalam kehidupan ini al-wala wal bara. Apa Pak al-wala al-bara itu? Al-wala dari kata waliyah, wala yang artinya adalah dekat, ya, cinta, mengikuti, menolong, itu arti itu. Nah, wala al-muwalah, anonim lawan kata daripada al-adawah. Al-adawah itu adalah permusuhan. Al-wali, anonim kata daripada al-adu. Al-wali, ya, lawannya adalah al-adu, musuh.
Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, al-wala berarti penyesuaian diri seseorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Ya, al-wala. Jadi al-wala itu adalah penyesuaian. Jadi kalau kita ini memiliki bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita memiliki sikap al-wala. Apa al-wala itu? Menyesuaikan diri dengan maunya Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang dicintainya. Itu apa? Al-wala. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kepercayaan atau orang. Orang yang tidak disenangi oleh Allah, ya kita nggak senang juga terhadap orang yang tidak disukai oleh Allah. Maka orang dibenci oleh Allah, masa kita sukai, kita cintai. Itu ya. Al-wala. Al-wala itu bahasa biasanya adalah loyalitas. Ya, kecintaan, kedekatan. Nah, al-wala. Nah, orang yang sudah bersyahadat, walanya adalah Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Kalau ada orang yang sudah bersyahadat nggak senang Allah, nggak senang Rasulnya, itu nggak bersyahadat namanya, Pak. Nggak senang orang yang beriman, malah senang orang kafir daripada orang beriman, itu repot, Pak. Orang yang sudah bersyahadat itu harus jelas siapa teman dan siapa lawan, dan harus tahu siapa teman lawan dan siapa sekutu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadikan lawan teman kita sendiri. Tuh, kan? Oleh karena itu orang yang sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Itu, Pak. Kalau kita sudah bersyahadat, tidak boleh kita menjelekkan teman-teman yang bersyahadat. Walaupun itu mungkin beda partai, beda golongan, beda aliran mungkin ya, Pak ya. Tapi kalau dia sudah bersyahadat dengan benar, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah sepakat dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk bangun hidup dan kehidupannya, maka dia terjaga. Terjaga kehormatannya, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Nah, wala kita ke sana, bapak-bapak dan sekalian. Kita ini enggak, seringkali dengan orang lain, dengan orang yang dibenci oleh Allah lebih kita cintai daripada sesama kita. Ya, Pak. Dulu antara NU dan Muhammadiyah bertengkar hanya karena apa? Usali gak usali, kunut gak kunut, syahadatnya sama. La ilaha illallah Rasulullah, Qur'annya sama, sunnahnya sama, kiblatnya sama. Kok bertengkar itu loh antara NU, warga NU dan Muhammadiyah? Salah itu. Kenapa terjadi seperti itu, Bapak? Karena belum memahami secara baik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang merupakan rukun tauhid itu tadi. La ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Lebih lanjut lagi konsekuensinya melahirkan sikap al-wala wal bara. Nah, di situ kita harus jelas siapa teman kita dan siapa ya barok kita, adu kita, adawah kita, musuh kita. Dan sampai teman dijadikan musuh. Dan itu pinternya orang lain. Kita ini diadu domba hanya karena persoalan-persoalan furu'iyah, Bapak. Hanya karena persoalan-persoalan aksesori, celana isbal gak isbal itu diadu domba, jenggot gak jenggot itu aja, ya? Suruh bertengkar, ya? Baku pukul. Nah, ini kenapa? Karena tidak memahami akidah al-wala wal bara. Dan bapak-bapak dan saudara sekalian, kita baru punya harga, baru punya nilai kalau kebenaran ini ya kita dapatkan lewat pengorbanan dan perjuangan. Kita mendapatkan kemerdekaan semu atau kemerdekaan fisik saja dari Belanda, dari Jepang. Wah, itu dengan pengorbanan dan perjuangan yang meneteskan darah, itu ada kebanggaan nggak, Pak? Ya, Pak? Iya, Pak. Jadi baru ada nilainya. Kalau memang kita tebus dengan pengorbanan dan perjuangan. Sesuatu yang nilainya tinggi tidak mungkin bapak-bapak diperoleh dengan gratis.
tanpa berkorban, tanpa berjuang. Nah, jangan sampai pengorbanan kita salah. Jangan sampai perjuangan kita salah. Jangan sampai kita menetapkan musuh kita itu salah. Yang kita musuhi yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat, yang mungkar-mungkar, yang merusak. Kan itu Pak, yang ngajak ke jalan neraka itu yang kita musuhi. Bukan jalan kebenaran yang kita musuhi. Kasihan polisi nanti. Karena selalu kehidupan ini ada yang membuat abu-abu, selalu abu-abu. Maka polisi bingung ini. Kok nggak ada yang berpihak kepada kita ya, untuk menegakkan yang hak, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Itu sekalian. Karena umat kita ini ya tidak punya kepekaan. Kenapa? Karena syahadatnya ini masih belum diperbarui, belum dicerahkan, belum diorientasikan dengan baik, sehingga belum sampai kepada akidah al-wala wal bara. Nah, kita sebagai orang yang beriman tadi itu, satu memiliki sikap al-wala, loyal. Apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang kita cintai. Selanjutnya adalah al-bara. Apa yang dibenci oleh Allah, itulah yang harus kita benci. Apa yang dimusuhi oleh Allah, itulah yang harus kita musuhi. Jadi al-bara berarti penyucian diri seseorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik perkataan, perbuatan maupun kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Maka wilayah al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan wilayah al-bara adalah apa-apa yang dibenci oleh Allah. Nah, mari bapak-bapak yang kami hormati, karena inilah konsekuensi daripada syahadatain, diantaranya adalah kita cinta dan benci karena Allah. Ya, kita cinta dan benci karena siapa? Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang harus kita cintai. Dan apa yang dibenci oleh Allah, itu harus kita benci. Ya. Dan itulah konsekuensi daripada syahadatain, dua kalimat syahadat kita. Nah, kita al-wala al-bara ini cukup panjang Bapak sekalian, mungkin sampai berapa kali itu nanti pertemuan. Tapi itu maksudnya kita al-wala apa? Al-bara. Nah, jika nanti yang benar berhadapan dengan yang batil itu sudah jelas, yang abu-abu sudah hilang, maka nanti enak Bapak sekalian yang berbahagia. Hidup itu harus seperti itu. Hidup itu harus seperti itu supaya ada dinamika. Ya, sebab ada Allah menciptakan kehidupan berpasang-pasangan itu supaya itulah tanda-tanda kehidupan. Supaya ada dinamika, supaya ada romantika, gak romantis, gak dinamis, gak hidup itu. Ya malah sepak bola kan kalau gak ada lawan tandingnya yang seimbang, gak menarik Pak, ya Pak. Apalagi gak ada lawannya, bertanding dengan temannya sendiri, ya tidak mana menarik untuk ditonton. Kalau lawannya setanding, kemudian dia berkorban berjuang, kemudian menang dengan penuh prestasi, ya, dan profesional menangnya. Wah, itu baru ada nilainya bapak-bapak dan sekalian. Nah, Allah memang sengaja menciptakan kehidupan seperti itu. Sejak Adam ditunjuk, diciptakan, dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya. Semua malaikat juga mengakui kecuali iblis. Nah, iblis iri kepada Adam, akhirnya mengganggu Adam, dan akhirnya Adam tergoda, akhirnya diturunkan keduanya ke muka bumi ini. Di sinilah kehidupan al-wala wal-bara itu harus apa? Menjadi kenyataan. Nah, sekarang kita ini ada orang-orang Islam kiai, kalau ada temannya dimusuhi dia tidak membantu. Kalau orang kafir dimusuhi apa namanya? Dia membantu. Ya Pak. Nah, hal seperti ini berarti dia belum memahami syahadat dengan baik, sehingga selanjutnya belum memiliki akidah al-wala dan al-bara dengan benar. Bapak-bapak yang kami hormati, nah, dengan kaitan-kaitan al-wala al-bara tersebut, maka dibagi menjadi 4. Pertama, perkataan. Maka zikir dicintai Allah, sedang mencela dan menuduh dibenci oleh Allah. Itu Pak ya. Ya, kalau berzikir dicintai oleh Allah enggak Pak? Membaca Al-Quran dicintai oleh Allah enggak? Qiyamul Lail dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ya. Sabar, tawakal
hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dicintai semua itu. Ya, mencela, menuduh, menghina, dibenci oleh Allah, yaitu kita tinggalkan itu. Kedua berupa perbuatan, salat, puasa, zakat, sedekah dan berbuat kebajikan dicintai Allah. Sedangkan riba, zina, minum khamar dibenci oleh Allah. Ketiga, kepercayaan, iman dan tauhid dicintai Allah. Sedangkan kufur dan syirik dibenci oleh Allah. Keempat, orang beriman yang muwahhid mengisahkan Allah dicintai oleh Allah. Sedangkan orang kafir, orang musyrik dibenci oleh Allah. Nah itu Pak ya. Jadi kita bagi menjadi 4 itu tadi. Ya, baik perkataan, perbuatan, kepercayaan maupun apa? Orang. Jadi kita tidak boleh membenci sama kita Pak. Jamaah masjid saling membenci. Pengurus masjid ya saling membenci antar pengurus masjid. Jadi salah itu. Salah. Pengurus organisasi Islam saling membenci dengan pengurus organisasi Islam. Salah itu. Ya, bencilah yang dibenci oleh Allah. Gitu Pak ya. Cintailah yang dicintai oleh Allah. Ya, agar sempurna syahadat kita, agar sempurna iman kita. Saya kira demikian Bapak-bapak sekalian, ini pengantar saja Mas Yan. Dan ini masih kaitannya dengan kita berusaha untuk memahami surat Al-Qalam tadi itu ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nun wal qalami wa ma yasturun itu tadi. Begitulah wujud keberadaan orang yang berwahyu itu, siap menegakkan kebenaran itu, tidak gentar, tidak takut. Ya, tak gentar, tak takut. Dan Bapak dan saudara sekalian, dia merasa bahagia dengan kebenaran tersebut. Ya, karena itu maka selanjutnya dia memiliki sikap al-wala wal bara seperti itu. Ya, jelas siapa musuhnya dan jelas siapa kawan atau temannya. Dan dia berusaha bersama kawan dan temannya untuk menegakkan kebenaran itu dalam rangka menyebarkan rahmat dalam kehidupan kemanusiaan itu. Begitulah Bapak-bapak dan saudara sekalian, akidah al-wala wal bara sebagai sebuah pengantar. Mungkin ada yang ditanyakan? Masih pengantar panjang, insya Allah nanti lebih lanjut lagi kita akan dalami supaya kita itu enak antara orang Islam yang 85% Pak ya di Indonesia ini, walaupun berbeda suku-suku, berbeda organisasi, berbeda ormasnya ya, berbeda parpolnya. Ya, kalau ikatan tauhidnya benar, maka Bapak dan sekalian itu semuanya pembagian tugas saja mestinya begitu. Tidak usah saling menyalahkan. Masing-masing punya kelebihan, tapi juga mungkin punya kekurangan. Nah, karena itu bagaimana sinergis? Ya, sinergi kelebihannya. Ya, agar bisa menutupi apa? Kekurangannya itu. Nah, seringkali kita masih diadu domba oleh orang lain, gitu ya. Antar organisasi kita, antar partai kita untuk dilemahkan, divide et impera. Ya, dibagi-bagi seperti itu untuk diadu domba. Sehingga kita dikasih PR terus, sehingga pekerjaan utama kita tidak kita kerjakan, tapi ngerjakan PR orang terus. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita belum bisa memahami al-wala wal bara ini dengan baik. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.